Allah Bapa, kami mengasihimu, kami membutuhkanmu, kami berteduh di hadapanmu. Hari ini kami di sini setiap saat karena kasih-Mu. Supaya hati kami tertuju kepadamu dan roh kami menerima kasih karunia-Mu. Engkau memberikan kami dipuaskan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Pagi ini yang khotbah adalah Pastor Hokit. Dan sebelum kita memulai, kita melihat beberapa peta ya. Pagi ini kita sampai ke Yesaya pasal 19. Jadi Tuhan, hari ini Tuhan ucapan ilahi terhadap Mesir. Kita itu lihat dengan yang di atas itu yaitu Sudan, yaitu Ethiopia, yang di bawahnya adalah Mesir. Yaitu Mesir adalah negara yang arti segitiga yang mengikuti sungai, dan di sini banyak hasil dari tanah. Dan pagi ini kita melihat bagaimana Tuhan memukul itu jantung Mesir, yaitu di pasal 19. Yaitu saya memberi tema Tuhan membalik Mesir. Saya mau memakai seluruh bumi mendapatkan keselamatan. Jadi Mesir adalah sangat penting. Di saat Mesir memohon kepada Tuhan dan mengenal Tuhan, keselamatan hadir sampai seluruh bumi. Jadi sampai Asyur juga, karena ini dia mendapatkan berkat dari Tuhan. Jadi kalau memang nanti ada waktu, kita akan merenungkan kembali kenapa mesti Mesir. Dan kita membahas pasal 19, yang kira ini peta ini ya. Yaitu Tuhan dalam semua rancangan Tuhan yang besar dan memberikan. Jadi sini pagi ini kita sampai pasal 19, yaitu Mesir dan Asyur. Dan kita melihat lagi peta yang lain. Ini yang kemarin pasal 18 yang sudah kita bahas, ya, tentang Egypt ya. Itu Egypt itu di bagian sebelah selatannya yaitu Sudan dan Ethiopia. Dan di turun itu ada satu sungai. Ini yang menjadi satu terjadi, yaitu satu sungai biru, yaitu jadi banyak kota-kota besar ini mengikuti arus sungai ini. Dan ini juga termasuk dalam piramid yang besar ini, juga di dalam sungai Sudan ini. Dan kemarin kita melihat nilai biru dan putih. Dan kita lihat lagi yang bawah. Dan kemarin membicarakan bagaimana Asyur mempengaruhi dalam sejarah. Di sini dicatat ya bagaimana Asyur berperang menyerang Aram, Moab, dan juga Israel, dan juga Aram.
Dan kita melihat tuh Raja Asyur waktu berkuasa sangat sedikit waktunya, yaitu dia sabit ya, dia yang sanabit ya, yang memusnahkan Aram ya. Ya tahun 720 ya, dia yang berkuasa, dia menjadi 5 tahun kemudian ada lagi dibangkitkan Raja Asyur yang lain. Ya kira-kira 7 tahun ya, 672 sampai 701 ya. Jadi dia menentukan Moab, dan 7 tahun kemudian dan Senakib mati, dan Filisti itu memberontak terhadap Asyur. Dari 4 tahun kemudian dan Raja Esarhaddon itu menjadi Raja Asyur. Jadi dia datang untuk menyerang, mengepung Yerusalem, yaitu Esarhaddon, yang itu tentang menyerang Mesir, yaitu tentang membangkitkan satu raja yang kejam, satu pemimpin yang bengis dan kejam. Ayat keempat, Yesaya pasal 19 ayat 4 ya, membangkitkan seorang tangan raja yang kejam, yang bengis. Itu datang dari Asyur untuk menyerang. Dan juga sama Esarhaddon, ya juga Asyurbanipal ini. Jadi di sini raja ini raja yang berkuasa selama 10 tahun, di tahun 662 dan 672. Nah sini juga Raja Babel dengan Polasau itu yang menyerang Niniwe, yaitu Raja Nebukadnezar, yaitu datang mereka menyerang Yahuda. Dan kita lihat yang bawah ya, kita melihat tuh yaitu pasal 19 membicarakan tentang Mesir. Dan Tuhan membimbing Mesir. Jadi dari langit untuk mereka bumi ini sepertinya perbatasannya sangat sedikit, tidak terlalu jauh. Yaitu pertama yang dinyatakan itu tentang dewa-dewa Mesir, berhala-berhala Mesir. Selain manusia, jadi orang Mesir itu menyembah berhala ya. Jadi selain manusia itu semua binatang-binatang dan juga burung, larat, itu semua tuh mereka anggap sebagai Tuhan ya. Dan mereka ada seorang pertama yang ada reaksinya. Jadi di saat Tuhan turun mengendarai awan dan semua tuh gemetar dan takut, dan mereka tuh dengan serius. Jadi mereka merasa ada satu hal yang terjadi dan mereka tidak ada kekuasaan. Ini ada Tuhan yang kita percaya. Dan kita lihat yang satu lagi. Di sini kita melihat ada 5 kota. Itu satu. Dan di sini tidak disebutkan ada 5 ibu kota. Dan sini mereka akan berbicara bahasa Kanaan. Itu orang Ibrani yang berbicara bahasa Kanaan. Ada mito juga ya, ini orang yang datang, orang Yahuda datang di dalam pembuangan sampai tambah Sisana. Itu ibu kota yang masa lama itu adalah Lamas. Dan penduduk
Israel, Yahuda yang datang ke sana. Sampai di sini kita melihat dalam peta ini, di saat itu mereka berjalan bertambah jauh, dan mereka di saat mereka ini bertambah jauh dan merasa bertambah aman. Tapi Nabi Yesaya berbicara kepada mereka, tadi dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari Tuhan. Dan bagaimana dengan rakyat-rakyatnya? Dan matanya Tuhan selalu memelihara kita. Jangan merasa kita sampai di pati kita sana dengan sepuasnya kita bisa menyembah berhala. Tapi matanya Tuhan di satu saat pasukan Babil akan datang mengejar mereka sampai ke pati. Dan kita lihat lagi peta yang lain ya. Dan sini dikatakan bagaimana kita mendapatkan keselamatan, ayat 24. Pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur. Suatu berkat di atas bumi, yaitu Israel itu Yerusalem, dan juga Mesir itu adalah Pakata. Dahulu Niniwe ini satu tempat di sini. Jadi sini dikatakan tiga samping ini akan menjadi yang diselamatkan. Jadi seluruh bumi akan mendapatkan keselamatan. Semua dan Tuhan mendapatkan berkat dari Tuhan. Tuhan memberikan Mesir, dan akhirnya dari Mesir itu akan seluruhnya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Dan kita melihat firman kita. Firman pagi ini agak panjang ya, ada 25 ayat, dan kita akan bicara agak simple. Ayat 1 sampai 5, Tuhan akan memukul Mesir dari depan dan sampai belakang ya, yaitu menghajar pemimpin-pemimpin dari yang menanam sama juga rakyat jerata, dan Tuhan akan menghajar mereka. Yaitu caranya Tuhan buat mereka tuh supaya saudara melawan saudara, teman melawan teman, dan saling menyerang, saling berantem ya. Ya satu umpama contoh satu desa berlainan, tapi karena mereka adalah sebenarnya ada saudara, masih ada ikatan berdarah, tapi karena satu hal maka mereka terjadi satu peperangan. Jadi tetangga berperang melawan perangnya, dan saudara melawan saudara, dan kota melawan kota, dan kerajaan melawan kerajaan. Jadi ini adalah Tuhan yang menggerakkan mereka supaya mereka berperang. Dan sini ayat kedua Tuhan berkata, aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir. Jadi tidak usah dengan tangan orang lain, tapi hanya dengan tangan orang Mesir saja mereka juga bisa membuatnya musnah. Ayat ketiga, semangat orang Mesir menjadi hilang. Maka sesudah ini dan mereka menyerahkan kepada seorang raja yang ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis. Ini ayat bagian pertama. Tuhan membuat mereka kacau supaya mereka berperang dan saling menyerang satu sama lain. Sebenarnya sangatlah mudah. Dan kita sudah mengalami usaha pemberontakan demo yang di tahun 2019 ya. Banyak tuh perpecahan, dan orang selalu membiarkan warna dan posisi mereka, dan ini ada sangat mudah yang terjadi. Dan juga bagian kedua ayat 5 sampai 10. Yaitu Tuhan ingin memukul itu sendah hasilnya Mesir, yaitu sungai Nil ya, sungainya kering dan semua juga mati, dan yang di sungai mereka yang menjadi nelayan juga tidak menghasilkan, dan jalan mereka tidak ada. Dan ya kita merenungkan kembali di saat di Hong Kong
semua tur untuk bertamasya, berjalan-jalannya, dan kita melihat banyak bis-bis pariwisata, banyak yang tidak ada pariwisata di Hong Kong. Jadi semua bis-bis pada nganggur ya, tidak ada ya, dan banyak semua, dan keadaan perekonomian dan juga pekerjaannya semua ditutup. Dan banyak juga kita semua juga dalam kekhawatiran, dan di situ juga indeks saham juga tergoncang, dan juga banyak membuat hatinya kacau balau. Tuhan membuat satu pekerjaan, dan kita melihat itu tangan yang tidak terlihat. Tuhan memakai tangan yang tidak terlihat bekerja. Setiap pekerjaan ini ada berjaya dan juga ada yang tidak berhasil. Tapi Tuhan memberitahukan kepada kita melalui firman-Nya, Tuhan di sini bekerja. Tuhan memakai kehidupan. Jadi Mesir itu ayat 11 sampai 15, yaitu kita membicarakan tentang pemimpin Mesir. Jadi semua diubah menjadi orang dungu ya, orang tidak bijaksana gitu, orang bodoh. Dan juga termasuk orang bijaksana dan juga pejabat tinggi. Dan itu menyebut mereka adalah orang-orang bijaksana pada zaman Raja Purbakara. Dia menyatakan dirinya kalau dia adalah anak-anak keturunan orang bijaksana pada anak-anak raja zaman Purbakara. Dan juga pemimpin besar juga mereka menjadi bodoh. Dan juga Memphis itu mereka kok tergoyahkan, dan mereka tuh salah jalan, dan semua ini terjadi tanpa diduga. Dan itu hidup Tuhan membuat Mesir dalam keadaan kacau, dan juga berharap sini masa akan berada reaksinya dan saling serang menyerang, dan juga perekonomian turun dan dalam keadaan tidak baik, dan juga pemimpin dan juga raja juga dalam keadaan tidak baik. Dan seperti satu jalan yang merasa itu jalan yang baik, tapi yang mereka lewati ada jalan yang salah. Itu ayat 24 itu tentang yang akhir. Ada roh ya Tuhan itu ada di sampingnya, dan mereka sepertinya meminum anggur mabok dan jatuh sana dan jatuh sini, kepalanya pusing, dan seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Saya merenungkan kembali di waktu pertama kali saya datang ke gereja 611, saya mendengar renungan pagi, saya tidak bisa memahami. Di saat Pastor Joshua membawakan renungan pagi, saya dibawa terus mencari Alkitab, kebenaran firman Tuhan. Saya tidak mendengar, dan terus sekali tidak sibuk dengan cari sendiri. Seorang mencari, yaitu saya memikirkan kembali adalah suatu roh yang kacau ya. Jika kamu di sini duduk hanya bisa mendengar suara, tapi rohnya tidak bisa masuk. Ini ada satu roh yang kacau ya. Jadi jalan ke toilet sangat segar ya, sangat baik. Tapi pas dengan firman Tuhan sangat ngantuk. Kita mesti di hadapan Tuhan, kita mesti mengaku kalau kita tidak bisa. Kita mesti berdoa.
Memohon Tuhan membuka roh kita. Di sini membicarakan di ayat 15, dan tidak ada usaha Mesir yang berhasil, yaitu depan dan belakang, ya, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa, tidak ada satupun yang berhasil, yaitu tentang rakyat dan semuanya yang semakin pemuka, dan satu pekerjaan mereka tidak ada satupun yang berhasil. Di sini Tuhan membuat orang Mesir tidak satupun yang berhasil. Ayat 16 sampai 20. Yaitu kita melihat tuh ada 6 yang akan terjadi ya. Pada waktu itu ayat 16, pada waktu itu. Ayat 18, pada waktu itu. Ayat 19, pada waktu itu. Ayat 21, yaitu Tuhan akan menyatakan dirinya pada waktu itu. Ayat 23 juga pada waktu itu. Ayat 24 juga pada waktu itu. Dan setiap yang terjadi diperlihatkan di depan matanya Nabi Yesaya sangat jelas. Jadi di sini Tuhan memperlihatkan bagaimana rancangan Tuhan, dan Tuhan memperlihatkan pada Yesaya dan setiap kali yang terjadi. Jadi semua orang yang tidak bisa merenungkan kembali. Itu seumpama Mesir berperang melawan Asyur. Itu mereka adalah satu dua negara dengan yang kuat. Dan mereka saling menyerang untuk mendapatkan satu kekuatan, keberhasilan. Dan tidak bisa mereka pikirkan di suatu saat mereka Asyur dan Mesir akan menjadi suatu negara yang selalu yang bersama, yang bersatu. Dan keadaan ini semua pun akan mendapatkan keselamatan. Ya, Tuhan membuat satu keselamatan dan seluruhnya, dan diserang dan mereka tidak berdaya. Ayat 16 sampai 24. Di sini menyatakan Tuhan pasti akan menyelamatkan Mesir dan membuat Mesir dan Asyur bersama menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Di sini ada beberapa pada waktu itu. Yang pertama itu yang mana? Yaitu menyatakan orang Mesir ada seperti wanita yang sangat takut, benar-benar sangat takut. Ya, Yahuda juga bisa menggerakkan Mesir supaya mereka dalam ketakutan. Ini adalah yang Tuhan menyatakan waktu itu pada Mesir. Jika waktu ini terjadi pada waktu masa Hizkia. Sebenarnya Hizkia ingin bergabung dengan Mesir untuk menyerang Asyur. Sebenarnya Yahuda ada di bagian atas dan Mesir di bawah. Tapi tidak pernah terpikirkan dan seluruhnya akan berubah. Dan Mesir mendengar Yahuda mereka di dalam ketakutan dan seperti wanita yang gemetar dan ketakutan. Ini yang Tuhan lakukan, satu hal yang pertama, supaya orang Mesir takut kepada orang Yahuda. Ayat 18, pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir dan berbicara bahasa Kanaan, dan dia bersumpah demi Tuhan semesta alam. Bukan hanya 1-2 kota, tapi ada 5 kota.
Dan di sini mengumpulkan banyak orang. Dan di sini mereka berbicara bahasa Kanaan. Yaitu di dalam tanah Kanaan itu membicarakan bahasa Ibrani. Dan mereka bersumpah demi Tuhan semesta alam. Dan hati mereka perlahan-lahan kembali kepada Yehuda dan kembali kepada Tuhan Yehuda. Yaitu yang mereka mengenangnya. Dalam keadaan seperti ini. Dan di sini banyak terjadi satu peperangan yang sangat besar dan juga di dalam kelaparan. Dan seluruh kota dimusnahkan. Ini ada awal mula dari penyelamatan. Dari situ mereka dulu orang Mesir keangkuhannya, tapi di saat bencana datang dan hati mereka berbalik kepada Tuhan. Dan ayat 19 sampai 20. Dan pada waktu itu satu hari ya. Ini orang Israel orang Mesir melakukan apa? Itu membangun satu mesbah. Itu satu peringatan Tuhan kepada, dan Tuhan akan mengurus satu keselamatan ya, penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Ini mereka membangun satu mesbah peringatan ya, untuk memperingati Tuhan. Yang di sini di kitab Yesaya sering terjadi, dan di seluruh keturunan Yesaya setiap nama anaknya dan kitab-kitab yang ditulis terus menjadi menjadi satu tanda. Yesaya orang Mesir ini datang memohon kepada mereka, dan di sini Tuhan mengirim seorang juru selamat kepada mereka. Ini tentang di hakim-hakim ya, sering kita melihat di saat mereka di dalam tekanan mereka memohon kepada Tuhan, dan Tuhan mengirim penyelamat untuk menyelamatkan mereka. Yang ayat 4 ayat 23 sampai ayat 21 sampai 23. Dan Tuhan menyatakan dirinya kepada orang Mesir supaya orang Mesir mengenal Tuhan. Jadi sini dinyatakan Tuhan menyatakan dirinya kepada orang Mesir. Dan contohnya bagaimana Tuhan menyatakan dirinya kepada Musa, dan Musa tidak tahu bagaimana memanggil Tuhan dan mengenal Tuhan. Walaupun dia ada Tuhan nenek moyangnya. Tuhan menyatakan saya baru benar-benar mengenal Tuhan di saat orang Mesir mendapatkan keselamatan, dan Tuhan menyatakan dirinya kepada orang Mesir. Jadi orang Mesir mesti mengenal Tuhan dan juga memberikan korban sembelihan dan juga sajian dan juga membayar najar. Ayat 22. Dan juga semua tentang bagaimana Tuhan menghajar Mesir dan menyembuhkan dan berbalik dan juga mengabulkan, semua itu dicatat. Dan sampai mereka kembali kepada Tuhan dan Tuhan mendengar doa mereka dan menyembuhkan mereka. Dan yang kelima pada waktu itu yang kelima, pada waktu itu terjadi Mesir dapat satu ketakutan, dan orang Mesir mulai bicara bahasa Kanaan dan memohon kepada Tuhan, tapi Tuhan menghajar mereka orang Mesir dan juga menyembuhkan orang Mesir, dan supaya mereka kembali kepada Tuhan dan mereka berdoa kepada Tuhan. Dan di sini juga membuat satu jalan yang besar. Sebenarnya jalan ini ada jalannya dalam peperangan, tetapi kuda perangnya masih bisa sampai ke Asyur.
dan juga bisa terus berperang sampai ke negara tempat orang Filistin, dan juga sampai terus berperang sampai ke Mesir di dalam sampingnya Filistin. Jadi pasukan Mesir dan terus di sini terus berperang sampai di Filipina, dan juga Asyur juga berkuasa. Dan satu peperangan Raja Mesir melalui jalan ini dan terus berperang menyerang sampai ke negeri Asyur. Dari situ Raja Firaun yaitu bernama Riko. Tadi saat itu mereka diharang oleh Raja Hikia. Raja Hikia dan akhirnya membunuh Raja Hikia. Sebenarnya dia ada hubungan dengan Raja Asyur. Tapi di sini firman Tuhan memberitahukan kita di dalam peperangan besar ini menjadi keselamatan. Asyur masuk ke Asyur. Orang Mesir masih masuk kepada Asyur, dan bersama Mesir dan Asyur bersama memuji Tuhan. Ya, ini di terhadap negara Islam ya. Firman ini yang sangat baik, yaitu Muslim. Mereka suatu hari mereka akan berbalik kepada Tuhan dan juga membuat satu jalan ini di dalam Tuhan. Di tengah-tengah ini ada orang Yahuda, dan mereka bersama memuliakan Tuhan dan kembali kepada Tuhan. Dan sini ya jalan ini, di jalan-jalan besar ini, dan kita berdoa dan banyak penginjil. Dan kita juga tahu gereja 611 terus support tentang Timur Tengah, dan kita tidak pernah berpikirkan di dalam Timur Tengah ada satu gereja Lebanon, juga Mesir, juga Asyur. Dan di situ ada orang memberitakan Injil di sana. Kenapa kita bisa melakukan begini? Karena kita mau penginjilan. Sebenarnya di gereja sudah di semua firman Tuhan, kita sudah membuka jalan ini, memberitakan firman-Nya Tuhan. Ayat 24 yang terakhir, pada waktu itu Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir, ya, di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Ya, ini ada Tuhan datang kedua kalinya. Ya, ini yang dahulu. Dan menjadi satu Timur Tengah akan berubah. Ini ada kehendak Tuhan, dan Tuhan memberikan Mesir dan menyelamatkan Mesir. Menjadikan Mesir sebagai kesaksiannya, dan menjadikan Mesir dan Asyur dan juga dengan Israel bersama bersatu untuk memuliakan Tuhan, menjadikan pekerjaannya dan rakyatnya dan juga semua hartanya. Tuhan ingin memberkati mereka supaya mereka kembali dan seluruh bumi diberkati. Dan kita melihat Nabi Yesaya satu gambaran ini. Sebenarnya dari awal ada dipenuhi dengan kepiluan dalam perekonomian sulit, di dalam peperangan yang sulit, dan juga kepercayaan yang tersesatkan, dan juga banyak berhala yang terus saling bersaing. Dan Tuhan mendadak membuka satu gambar, yaitu keselamatan. Ini ada pekerjaan Tuhan. Tuhan ingin memakai orang Mesir untuk berjaya di dalam kesulitan. Dan di dalam kesulitan mereka bisa datang memohon kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan keselamatan. Dan Tuhan ini memperlihatkan diri sendiri supaya orang Mesir juga mengenal Tuhan, dan supaya Mesir dan Asyur, Israel, tiga tempat ini menjadi satu.
kita jangan lupa di saat Nabi Yesaya berbicara dengan begini. Sudah Mesir mereka adalah saling berperang. Yahuda terhadap Mesir ada pengharapan. Kenapa ini bisa dinyatakan di saat Raja Hizkia bisa memahami, mengerti, maka Raja Hizkia tidak usah datang mencari bantuan kepada Mesir. Ini adalah satu hal yang Tuhan lakukan. Di tengah-tengah kita banyak hal yang mesti kita terjadi. Apa yang kita andalkan akan berlalu. Kan kita merasa adalah yang paling hebat akan berlalu. Kita mesti dengan sepenuh hati memohon kepada Tuhan. Tuhan akan melakukan satu hal yang baru yang tidak bisa kita duga. Dan akhirnya kita akan mendapatkan keselamatan. Mari kita memuji Tuhan kita. Mari kita bersama saudara-saudara semuanya dengan sekuat tenaga kita memuliakan Tuhan. Tuhan tidak ada Tuhan kita. Kita memujinya. Haleluya. Tuhan, kami memuji-Mu. Tuhan, karena Tuhan ada Tuhan kami. Tuhan, karena Tuhan kami.
Karena Tuhan kami, buat kami di tengah-tengah ini mengalami Tuhan apa yang telah berikan pada kami seperti hari ini melalui Yesaya pasal 19 dan merenungkan tentang Mesir, dan Tuhan telah berbicara kepada kami. Tuhan akan menghajar orang Mesir dan juga semua dalam perekonomian akan bisa Mesir di dalam salah jalan. Saudara-saudara semua di kita dan di online dan di sini kita mengalami bagian yang tidak sangat sulit. Dan kamu merasa sering sama orang lain tidak baik, dan keluarga kamu dan juga teman kerja kamu, dan banyak-banyak perpecahan dan saling dalam pertengkaran di dalam wabah penyakit ini. Perekonomianmu dan keuanganmu di dalam tidak baik. Kamu di dalam wabah penyakit beberapa hari tahun ini, kamu di dalam secara arah, dan mohon tanganmu letakkan di dada. Tuhan ingin menyatakan di saat kamu merasa ada satu hal yang tidak banyak yang tidak baik, supaya kamu bisa menjamah hatimu lebih jelas. Tuhan yang kita andalkan. Tuhan berharap kita mengandalkan yang kita lihat, yang kita nyatakan. Tuhan ingin supaya kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan kita. Kita bisa berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan memberikan kita berkat. Banyak satu hal, dan kita sering bentrok dengan orang, saat bertengkar menjadi satu pertengkaran yang besar. Dan saya berkata pada Tuhan, perekonomian saya masuk di dalam keadaan yang tidak baik. Dan saya sering melihat dalam keuangan, di dalam wabah penyakit ini, perekonomian ini terus turun dan naik. Dan secara arah, Tuhan, saya mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri sendiri apa yang dilihat dengan mata kami. Tuhan, hari ini terima kasih melalui firman-Nya Tuhan. Dan sekali lagi, supaya kami tahu, kami mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan diri apa yang kita lihat dengan mata. Tapi tidak mengandalkan kita bersatu berdamai dengan orang. Dan tidak melihat semua datang dari Tuhan. Dan yang kita pegang adalah uang, harta. Dan yang kita lihat itu status dan nama baik, menjadi kami tersesat. Tapi Tuhan, kami berterima kasih. Saya berterima kasih supaya kami bisa mengenal diri saya sendiri. Tujuan kami ada semua salah. Dan saya sekali lagi memohon kepada Tuhan. Kami lagi berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Kami berterima kasih Engkau membimbing kami. Masa lalu kami selalu ada perselisihan dengan saudara, dan juga terjadi perpecahan, banyak kesulitan. Kami tidak memahami kehendak hati Tuhan, dan seperti waktu Mesir menjadi pengharapan kita. Kami sampai di renungan pagi, kami mengejar di dalam otak kita banyak pemikiran, dan kita tidak masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam jalan kita sekarang, kita berjalan salah. Mohon Tuhan bantu kami memperbarui pandangan mati kami, supaya kami tidak hanya melihat dalam keadaan ini, di dalam wabah penyakit ini, dalam kesulitan ini. Kami berkata, Tuhan, kenapa menghajar saya? Kami tidak memahami kehendak hati Tuhan.
Dan di belakang ini Tuhan ingin menyembuhkan kami, menghibur kami, memberkati kita, menyelamatkan kita setiap orang. Saudara-saudara semua di saat ini kita memakai pandangan mata rohani, kita melihat dalam sekeliling kita kita melihat banyak kesulitan. Tuhan hari ini berbicara pada kita, tapi Tuhan berkata ini bukannya menghajar, tapi tuh di belakangnya Tuhan ingin menyembuhkan, menyelamatkan, dan memohon kepada Tuhan supaya Tuhan membuka mata rohani kita melihat setiap hal yang kita mengalami kesulitan yang tidak mudah, dan kita melihat Tuhan ingin memberkati kita. Kita memohon kepada Tuhan supaya kita ada hikmah yang dari Tuhan. Tuhan ingin memberkati kita supaya kita berjalan di jalannya Tuhan, dan supaya kehidupan kita berjalan di dalam benar. Dan kita bersama memohon pada Tuhan, semohon Tuhan membantu kita, menyinari kehidupan kita, kita berjalan di jalannya Tuhan. Firman Tuhan adalah benar, kebenaran firman Tuhan masuk di dalam kita. Tuhan menuntun jalan kita, di jalan-jalan kita. Tuhan, kami memohon padamu, kami memohon padamu. Tuhan, kami memohon padamu. Kami memohon padamu, mohon bantu kami. Tuhan, semua Tuhan, Engkau ada yang kami andalkan. Tuhan, kami semua hubungan kami perekonomian kami, pemikiran hati kami serahkan padamu. Dalam nama Tuhan Yesus deklarasi, semua roh yang tidak baik kami meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus berdeklarasi, roh kami mesti terbuka. Mari kita bersama bagi berdiri, kita masuk di dalam doa, memohon Tuhan membuka roh kita. Hilangkan semua kekacauan di dalam diri kita, semua yang semua pemikiran yang tidak baik, supaya Tuhan ada dalam roh kita, menjadi yang bantu kita. Kita bersama berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, Engkau hilangkan semua pemikiran yang tidak baik. Tuhan, Engkau bantu kami supaya kami bersedia mendengar, menghilangkan semua yang tidak baik, supaya kami tetap mengadakan Tuhan, tidak lagi mengandalkan kekuatan dan uang, dan tidak lagi mengandalkan semua yang bukan menjadi milikmu, tapi kami adalah milikmu Tuhan. Mendengarkan firman-Mu, buka roh kami, bantu kami masuk di dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami bebas. Tuhan, bantu kami. Mari kita bersama berdoa kepada Tuhan.
Tuhan, kami berterima kasih padamu. Kami membutuhkan supaya membuka kami. Dan kami juga berdoa, Mesir, Asyur, dan Israel berdoa, Tuhan, karena Engkau berkata satu hari Israel, Asyur, dan Mesir, dan mereka bertiga di dalam dunia ini diberkati. Adakah yang dari Timur Tengah, yang dari Mesir, ya kita bikin kelompok bertiga. Satu untuk Israel, Asyur, dan Mesir. Dan yang berdoa untuk Mesir adalah rakyatnya Tuhan, dan supaya setiap orang Mesir mengenal Tuhan, supaya orang bangsa Israel Mesir bangkit, karena Mesir adalah juga terhubung dengan Mesir Israel, dan juga jika ada Israel dan juga seperti Syria, supaya dalam pemberitaan firman Tuhan di Syria itu terbuka ini, supaya dan juga Asyur dan juga Mesir dan terbuka, dan supaya Israel menggunakan hatinya, mendapatkan keselamatan. Dan pertama kita mendoakan Mesir, dan kita mendoakan Asyur. Di saat inilah Tuhan Engkau berkarya, bekerja. Asyur itu dulu, Asyur sekarang itu negara Syria, ya. Tuhan, kami berterima kasih. Mesir, Syria, dan juga Israel, kami memaham padamu itu negara Timur Tengah, banyak negara Muslim ini. Kami bisa mendapatkan perintah firman ini, mereka bisa banyak di sini rakyat yang menjadi milik Tuhan di dalam Timur Tengah, dan untuk mendeklarasi Tuhan bekerja, roh Tuhan bekerja. Engkau bangkitkan gereja dengan sana, dan darahmu mengurapi, dan sama bekerja, menyatakan dirimu dengannya, menyatakan dirimu dan bekerja di sana. Di dalam ini memberikan kemuliaan pekerjaanmu, dan hati mereka kembali kepadamu. Dan nama Tuhan deklarasi, Mesir, Asyur, Israel, tiga negara ini diberkati. Hatimu berdeklarasi, milik pusakanya Tuhan, rakyatnya Tuhan, pekerjaan Tuhan mengalir dalam Mesir, Asyur, dan Israel. Dan kami berdeklarasi Timur Tengah ini memberitakan di dalam Timur Tengah ada kehendak hatimu, mengabarkan Injil sampai di dalam rakyat ini. Kami memujimu, haleluya. Haleluya. Mari kita menerima berkat dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap saudara-saudara semua.
Dengan segenap hati dengan tetap mengandalkan Tuhan, supaya kita tahu Tuhan berkuasa atas seluruh bumi. Supaya apa yang kamu takutkan. Dan terakhir juga, dan bersama dan kita mengandalkan Tuhan. Tuhan memberitahukan kita dan menghilangkan semua ketakutan kita, meninggalkan diri kita, dan kita tetap mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Terima kasih Tuhan, dan renungan pagi kita sampai di sini. Berkati kalian ada hari yang baik.